Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lina di Kemenha ST Kalsenus. Pada hari ini Selasa 22 Agustus 2023, tepatnya saya berada di Aula Makraja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada kegiatan pembinaan pondok pesantren se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Baik, di depan saya sudah ada Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Bapak Haji Khairul Salim. Kegiatan hari ini itu kegiatan apa, Pak? Ya, pada hari ini kami dari Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengumpulkan atau mengundang pondok pesantren terutama yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan atau PKPPS, pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren Salafiyah. Hari ini yang kami undang 40 orang peserta, terdiri dari 14 PKPPS di Hulu Sungai Tengah. Jadi pondok pesantren yang sudah mendapatkan akreditasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini ada berapa, Pak? Dari jumlah pondok pesantren di Hulu Sungai Tengah kan jumlahnya 34 buah yang ada izin operasionalnya. Dari 34 itu ada 14 buah pondok pesantren penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren Salafiyah. Kemudian dari 14 itu hanya 3 buah kita yang mempunyai akreditasi. Nah, oleh karena itu untuk memacu pondok-pondok pesantren penyelenggara PKPPS lain untuk segera terakreditasi, pada hari ini kami melaksanakan kegiatan pembinaan pondok pesantren dan temanya hari ini adalah sosialisasi akreditasi bagi PKPPS di Hulu Sungai Tengah. Oke, sedikit Pak, apakah akreditasi untuk pondok pesantren ini itu wajib Pak di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini, semua pondok pesantren? Dari Ibu narasumber tadi kita menerima informasi bahwa penyelenggara pendidikan PKPPS ini wajib untuk terakreditasi. Jadi informasi tadi sangat berharga untuk memacu kawan-kawan pengelola atau penyelenggara PKPPS di Hulu Sungai Tengah untuk segera PKPPS di pondok pesantren tersebut untuk diakreditasi. Oleh karena itu langkah pertama kami pada hari ini adalah sosialisasi apa-apa yang diperlukan untuk proses akreditasi tersebut. Dan kami informasikan bahwa narasumber tadi bersedia untuk mendampingi bagi pondok pesantren yang ada PKPPS-nya untuk akreditasi. Jadi sebelum diakreditasi, beliau siap untuk mendampingi hal tersebut. Oke, terakhir nih Pak, apa harapan Bapak pada kegiatan hari ini tadi Pak? Harapan kami ada agar para penyelenggara PKPPS bisa mengaplikasikan apa yang diinformasikan dari narasumber kita. Narasumber kita pada hari ini adalah asesor untuk pendidikan luar sekolah, termasuk pondok pesantren. Jadi beliau sudah banyak berjalan untuk memvisitasi pondok-pondok pesantren untuk akreditasi. Dan akreditasi ini sangat penting bagi pondok pesantren, terutama untuk pelaksana ujian. Karena hanya pondok pesantren yang terakreditasi PKPPS-nya yang bisa menjadi penyelenggara ujian. Apa sih itu akreditasi, Bu? Akreditasi itu adalah tujuannya untuk penjaminan mutu sebuah lembaga, sehingga sebuah lembaga ataupun satuan itu terjamin mutunya dengan adanya akreditasi. Kenapa harus ada akreditasi, Bu? Akreditasi ini ada karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu bahwa akreditasi untuk PKPPS ini khususnya sama dengan akreditasi pendidikan non formal. Yang mengakreditasinya itu adalah BANPAOD PNF, di mana PKPPS salah satu satuan yang menyelenggarakan program kesetaraan, dan program kesetaraan itu salah satu dari program pendidikan non formal di antara dari beberapa pendidikan non formal lainnya, seperti yang di bawah Dinas Pendidikan itu ada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, ada Sanggar Kegiatan Belajar Masyarakat, yang di bawah Kemenak itu adalah PKPPS sebagai penyelenggara program kesetaraan. Jadi karena PKPPS itu merupakan salah satu jalur pendidikan non formal, maka dia diwajibkan juga untuk akreditasi
akreditasi, dan yang mengakreditasinya adalah Banpaot PNF Provinsi Kalimantan Selatan apabila di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, jadi bagaimana Bu untuk ponpes ini mendapatkan akreditasi itu? Untuk mendapatkan akreditasi itu ada beberapa persyaratan. Di antaranya adalah mereka itu yang pertama dulu persyaratan secara umum, yaitu adanya surat permohonan untuk diakreditasi. Kemudian juga ada izin operasional, kemudian ada lagi jumlah peserta didiknya, kualifikasi pendidik, serta ada kurikulum dari satuan itu sendiri. Itu adalah prasyarat untuk mengajukan akreditasi. Dan untuk satuan itu minimal dia 2 tahun berjalan sehingga bisa melaksanakan proses akreditasi. Dan ada beberapa tahapan nanti dari proses akreditasi itu. Setelah dia mengajukan permohonan, nanti ada proses yang namanya KPA atau klasifikasi permohonan akreditasi, di mana di KPA ini nanti yang menentukan apakah satuan ataupun lembaga itu bisa lanjut di akreditasi atau di visitasi. Kemudian apabila dia memenuhi persyaratan di KPA tadi, maka dia lanjut ke proses akreditasi dengan kegiatan nanti yang namanya visitasi akreditasi, yaitu penggalian data melalui penggalian performan. Jadi proses akreditasi ini ada dua kegiatan. Yang pertama itu KPA, di mana itu aspek compliance yang dinilai 8 standar pendidikan berupa dokumen-dokumen yang diupload di Sespena. Kemudian aspek penilaian yang kedua yaitu dengan visitasi, yaitu aspek kegiatan penilaiannya performan dari satuan itu sendiri, baik performan peserta didik atau alumni, performan pengelola ataupun satuan itu sendiri, serta pendidik dan tenaga kependidikan, dan keaktifan lembaga itu dalam komunitas belajarnya. Gitu. Saya Lina bersama tim Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.